Saudara, bagaimanakah sikap kita di dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan dalam hidup kita? Mungkin ada di antara kita yang bersungut-sungut, marah, lemah iman, atau bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi tertentu, bahkan ada orang yang melarikan diri dalam dosa. Saya akan mengajak kita merenungkan apa yang ditulis oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 7-11, namun kita hanya akan membaca 2 bagian saja, yaitu 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Orang-orang percaya di zaman Yakobus adalah orang-orang yang menghadapi tekanan kemiskinan dan penganiayaan. Penderitaan yang mereka alami adalah karena penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kaya, ayat yang keempat dan ayat yang keenam, di mana upah mereka ditahan dan bahkan sebagian di antara mereka ada yang dibunuh. Apakah nasihat yang diberikan oleh Yakobus kepada mereka? Yakobus mengatakan, bersabarlah. Klise sekali bukan? Tapi sikap ini adalah sesuatu yang penting, karena itu Yakobus mengulang-ulang beberapa kali di dalam bagian ini. Kesabaran yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini bukanlah sikap pasif menunggu. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa dalam kesabaran itu mereka harus bersikap aktif. Aktif dalam pengertian apakah? Setidaknya ada 3 hal. Yaitu yang pertama, ayat yang ke-8, meneguhkan dan menguatkan hati. Apakah artinya ini, saudara? Kata teguh adalah kata yang sama yang digunakan di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-12. Ketika bangsa Israel di dalam peperangan melawan bangsa Amalek, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat kedua tangannya. Dan ketika kedua tangannya itu menjadi penat, Harun dan Hur menopang tangannya tersebut supaya tidak bergerak. Teguh artinya tidak bergerak. Dalam konteks ini yaitu suatu sikap di mana iman atau perasaan tidak berubah-ubah kepada Tuhan. Yang kedua, tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut mungkin karena merasa Tuhan tidak adil atau kita merasa kehidupan orang lain lebih baik dibandingkan kita. Sikap ini, saudara, bukanlah sesuatu yang remeh. Karena di dalam ayat yang ke-9, Yakobus mengatakan, jangan bersungut-sungut supaya kamu jangan dihukum. Orang Israel dalam perjanjian lama dihukum oleh Tuhan karena dosa ini. Yang ketiga adalah jangan saling menyalahkan. Dalam kesulitan biasanya kita sering sekali mencari objek untuk disalahkan untuk memberikan rasa tenang kepada kita. Bahwa apa yang kita alami itu bukanlah kesalahan kita. Tapi Paulus atau Yakobus mengatakan jangan bersungut-sungut. Saudara, sikap sabar itu diumpamakan seperti seorang petani yang menunggu masa musim hujan dan musim panen tiba. Hujan dan panen itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang petani. Itu adalah kegembiraan bagi seorang petani. Dan Yakobus mengatakan menunggu itu bukan hanya sekedar menunggu saja, tetapi menunggu dengan antusias karena akan ada sukacita yang akan ada pada akhirnya. Saudara, sampai kapankah mereka harus bersabar? Yakobus mengatakan sampai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah waktu di mana segala ketidakadilan dan penderitaan itu akan berakhir. Sebagai yang terakhir, Yakobus mengatakan bahwa kita bisa belajar dari 2 tokoh dalam hal kesabaran ini. Yaitu yang pertama adalah tokoh di dalam perjanjian lama, para nabi-nabi. Yang kedua adalah Ayub. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama menderita karena menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Ujian kesabaran mereka adalah penderitaan. Dengan kata lain, Yakobus mengatakan, mari belajar dari nabi-nabi perjanjian lama. Bukan hanya dalam hal penderitaan mereka, tetapi juga dalam hal kesabaran mereka. Dan Ayub adalah salah satu contoh dalam hal ini. Di mana dia begitu tekun dalam menghadapi penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan baginya. Thomas Manton, saudara, di dalam tafsirannya mengatakan, pada waktu Allah membuat kita seperti mereka, yaitu nabi-nabi dalam penderitaan, kita harus seperti mereka di dalam kesabaran. Jadi marilah kita belajar untuk bersabar menghadapi kesulitan yang mungkin Tuhan izinkan kita alami. Mari kita menunggu dengan antusias, dengan aktif dan tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Amin.